Dimulai. Baik, mari kita menyanyikan lagu buka dari lagu Sio nomor 433. Inilah jamku berdoa yang akan dipimpin oleh Jesslyn. Gimana ini? Bagaimana dia kirim pakai video? Gimana caranya, Mem? Mem Nika. Deras banget, Bu. Saya harus kayak gini. Kenapa, Bu? Dia kirim pakai video. Oh, gitu. Iya. Sudah? Ibu sudah download? Sudah. Sebentar ya. Masih gelap ya? Kelihatan. Ulang lagi aja, Bu. Coba diulang lagi. Stop share screen, baru ulang lagi. Ya, sudah kelihatan. Sudah? Inilah jamku berdoa, sungguh senanglah rasanya menyembah Allah Bapa-Mu dan nyatakan kehendak-Mu. Jika datang kesusahan dan berbagai pencobaan, senanglah selalu jiwamu pada waktu berdoa. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di surga yang bersedia menjawabnya. Disuruhnya ku serahkan kepadanya semua susah, berikannya penghiburan pada waktu berdoa. Baik, doa buka yang akan dibawakan oleh Wilson. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan atas semua pernyataan-Mu. Sebentar kami akan memulai chapel kami ini. Berkati semuanya agar berjalan lancar ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan biarlah setiap firman Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan-Mu kami setiap harinya.
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Mari kita dengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Gerald. Sebentar ya, semua pakai video karena kendala takut tidak lancar internet. Kelihatan kah? Kelihatan, Mem. Waduh, suaranya kecil. Saya pada pagi ini adalah pada saat saya mengikuti pelayanan adik saya mengadakan KKL di desa Bangka, Kecamatan Ampah. Untuk menuju desa Bangka, kami menaruhkan perjalanan kurang lebih 10 jam dari Balikpapan dengan menggunakan mobil. Pada saat kami tiba di desa, Aku ngerti. disediakan oleh warga, dan di desa Bangka kami tidak bisa menikmati sebab tidak ada sungai di desa Bangka, dan air yang kami nikmati dari cepat bagi air sungai. Jika pada malam KKL, saya masih diam anak-anak dan beristirahat dan belajar alat cepat bersama. Itulah kegiatan selama KKL di desa Bangka. Di sini saya merasakan betapa Tuhan itu berkenan. Kami di acara KKL dari awal pertama sampai akhir sekali. Dan saya mendapatkan teman-teman di desa Bangka. Apapun keadaannya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah kesaksian saya pada tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kesaksian dari Gerald. Sekarang kita dengarkan lagu pujian pagi ini yang akan dibawakan oleh Johannes. Waduh, sebentar ya. Terbuka lagunya tapi belum.
Baik, kami persilahkan guru kelas 4 Membene untuk perkenalkan pembicara pagi ini. Oke, selamat pagi semua anak-anak kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Selamat pagi kepada Uncle Elvin yang sudah bersedia mengunjungi kita pada hari ini. Uncle Elvin ini tempat tinggalnya jauh loh. Saat ini uncle-nya tinggal di Kuala Lumpur. Pada waktu Mem menghubungi, uncle-nya bilang boleh. Uncle-nya senang katanya mau bertemu sama anak-anak. Pengen mau bagi-bagi resep kesehatan buat anak-anak. Karena apa? Karena kita hidup di zaman yang lagi tidak enak sekarang, jadi badan harus sehat ya. Uncle ini kerjanya di bidang sosial ya. Pokoknya siapa yang membutuhkan pasti dilayani. Uncle-nya juga sudah berkeluarga dan ada 1 kakak ya, cewek. Nah, kita tentu semuanya senang ya menyambut kehadiran uncle-nya hari ini. Siapa yang senang boleh lambaikan tangannya. Selamat datang uncle. Kami senang untuk mendapat pelajaran dari uncle pagi ini. Oke. Silakan. Baik, kami persilahkan untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Uncle Elvin Bidi. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi Uncle. Boleh sebentar menjawab uncle-nya. Oke, enggak apa-apa. Lambain tangan aja. Lambaikan. Yang bingung nanti harus tekan-tekan tombol ya. Oke, terima kasih untuk undangan. Uncle boleh sama-sama bergabung dengan kalian semua pagi ini untuk acara chapel-nya. Terima kasih untuk Mem Bene yang sudah mengundang, mewakili sekolah. Uncle sudah pernah datang ke sekolah kalian, sudah paling sedikit 2 kali secara resmi. Karena waktu acara beberapa tahun yang lalu. Dan kebetulan sekolah pertama adalah tempat Uncle waktu masih bayi. Pernah tinggal di sana, tapi Uncle nggak ingat sama sekali. Belakang sekolah rumahnya. Iya, di belakang sekolah ya. Iya, di rumahnya. Oke. Pagi hari ini Uncle diminta untuk sedikit membagikan pengalaman mengenai pola hidup sehat. Dan juga katanya bagaimana untuk makanan dan minuman yang sehat. Tapi Uncle tidak akan bicara yang susah-susah, hanya cerita-cerita sedikit. Nah, yang pertama mungkin Uncle mau sedikit keluar dari topik utamanya ya. Anyway, sebelum sana, Uncle mau ucapkan terima kasih untuk pembawa acara, Farel, untuk yang bawa lagu tadi, Jesslyn dengan Johannes ya. Ya. Dan doa buka tadi, Wilson, kemudian sama satu lagi, Jesslyn ya. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah persiapkan diambil bagian dan semua adik-adik. Oke, tadi Memnya sudah kasih tahu kalau sekarang Uncle bicara langsung dari Kuala Lumpur, dari Malaysia ya. Kuala Lumpur adalah ibu kota dari negara Malaysia, tetanggaan kita. Nah, posisinya begini. Ini Uncle tunjukkan ada bola dunia kecil yang Uncle punya. Indonesia di tengah-tengah, di garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa itu adalah garis imajiner di mana matahari biasanya lewat. Jadi kalau matahari lewat, bumi kita berputar, dia di tengah-tengah sini. Makanya panas. Kalau lagi tidak hujan, panas sekali. Seperti Kuala Lumpur juga hampir sama. Karena kami di atas sedikit garis khatulistiwa. Nah, ini Kalimantan, di atasnya inilah daerah Sabah, Sarawak, ini daerah Malaysia yang warna agak pink. Nah, Kuala Lumpur kami di sini, samping dari Sumatera. Nah, itu. Jamnya sama, ngikutin dari jamnya di Balikpapan sekarang, sama-sama jam 8 lewat pagi hari ya. Walaupun sebenarnya matahari di sini lebih lambat 1 jam. Jadi kalau jam 6 masih gelap, nanti jam 7. Oke, itu sedikit mengenai bola dunia ya. Kalau ada waktu nanti kita akan bicara lebih khusus supaya lebih mengerti lagi kira-kira
bagaimana posisi kita di tempat bumi kita berada. Oke, adik-adik, mungkin ada yang 1-2 orang boleh bantu jawab. Kira-kira siapa yang punya hobi atau hal-hal kesukaannya yang suka dilakukan? Shine. Coba jawab. Oke, mapnya boleh bantu. Siapa kira-kira yang mewakili menjawab? Andrea boleh hidupkan dia punya tombol suara. Andrea. Ya, Andrea. Hobinya apa, Andrea? Pemain piano. Oh, main piano. Waduh, bagus sekali. Uncle sebenarnya juga pingin, tapi enggak bisa. Mainnya cuma 3 kunci Uncle bisa, itu pun tidak ada iramanya. Oke, bagus sekali. Mungkin ada satu yang boys-nya, mewakili yang laki-laki, yang boys. Apa hobinya? Shine, PMS Shine. Oke, Shine. Dibuka. Mic-nya. Buka dulu. Mic-nya Shine. Main HP. Oke. Main HP juga ada banyak hal yang bisa didapat ya. Mudah-mudahan. Kalau aku main piano. Aku ada main piano juga. Kalau aku aku biola. Oh, main biola ya. Oke. Terima kasih. Cukup segitu juga dulu jawabannya ya. Kalau Uncle punya hobi banyak. Uncle suka olahraga, ada banyak olahraga. Salah satu yang paling favorit main bola basket. Sampai sekarang Uncle masih main. Cuma karena lockdown, pandemi COVID-19, kami tidak boleh main rame-rame di lapangan. Biasanya Uncle seminggu sekitar 2-3 kali main sama teman-teman di apartemen. Walaupun Uncle sudah umurnya sudah lebih 50 tahun, tapi masih suka main basket. Yang berikut lagi, hobi Uncle juga suka nyanyi. Uncle suka dengan musik nyanyi. Nah, tetapi ada juga. Uncle suka sejak kecil, yaitu naik kendaraan. Seperti ini, Uncle tidak dapat mainannya. Mainan Uncle ditinggal di Jakarta. Jadi Uncle cuma dapat ini yang kecil kemarin. Ini apa? Mobil ya. Nah, Uncle suka sekali membawa kendaraan, menyupir, khususnya mobil. Dan Uncle pernah waktu di Aceh tahun 2005, karena Uncle di sana kerja dengan Adra, membantu kita punya saudara yang kena musibah tsunami. Jadi Uncle tinggal 1 tahun di sana. Karena jalanan semua rusak, kami harus seringkali lewat jalan yang seperti sungai. Sudah tidak tahu bedanya. Mungkin di Kalimantan, di pedalaman masih banyak jalan yang rusak. Jadi Uncle pernah bawa mobil, airnya di jalanan itu setinggi sini. Uncle punya pinggang. Jadi seperti mobil naik perahu, bukan seperti naik mobil. Salah satu negara tempat Uncle suka menyupir bawa mobil adalah di Jerman, di Eropa. Kenapa? Karena di Jerman, di sana boleh ngebut, tidak ada batas kecepatan untuk di jalan rayanya. Ya, tapi harus hati-hati. Itu harus sangat hati-hati dan harus punya kemampuan yang cukup baik dan juga mobil yang baik. Baik. Nah, untuk mobil ini pasti ada banyak yang punya mobil kan, orang tuanya kan. Pasti kalian suka jalan-jalan juga. Nah, apakah mobil itu boleh dipakai, bisa dipakai setiap saat? Kalau mau dipakai tinggal pakai, habis itu setelah dipakai ditinggal aja begitu. Boleh enggak? Enggak boleh kan? Harus diisi bensin. Harus isi bensin, betul sekali. Harus isi bensinnya. Kalau kosong bensinnya, mogok dia. Nanti harus didorong baru bisa bergerak ya. Lain harus isi bensin, kira-kira apa lagi? Air akinya harus diisi. Betul juga. Akinya atau itu aki artinya baterai. Iya. Obatnya bisa meletus. Oke. Jadi akinya harus diisi. Itu artinya ada listrik supaya bisa di starter dan juga bisa fungsi-fungsi yang lain seperti lampu, seperti radionya atau GPS-nya bisa berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa hal, termasuk juga tadi bannya. Harus ada isi anginnya yang cukup. Tidak boleh kurang, kalau kurang rasanya tidak enak banget. Naik mobil, kok begini-begini terus itu. Dan juga tidak boleh terlalu banyak isi anginnya, terlalu kencang. Karena kalau terlalu kencang juga jadi keras dan bisa meletus bannya, bisa bahaya. Jadi harus cukup. Kemudian yang lain juga termasuk untuk kepemilikan, harus punya tanda bahwa mobil itu milik kita, yaitu apa?
nota penjualan bahwa sudah dibayar, dan kedua ada BPKB dan STNK. Jadi kendaraannya tidak orang punya, dicuri, itu kita punya. Ada hal lagi yang lain yang harus semua orang, bukan hanya yang punya kendaraan. Kalau semua yang ada di dalam mobil pada saat berjalan, semua harus menggunakannya. Apa itu? Safety belt. Safety belt, pintar sekali. Nah, kenapa harus pakai safety belt? Ada yang tahu enggak kira-kira kenapa? Biar aman. Biar aman ya. Nah, begini, ini kita kasih contoh. Safety belt menjaga keamanan kita. Kalau ini yang duduk ini uncle duduk, jadi penumpang. Kalau tiba-tiba harus rem mendadak, contohnya ada kucing tiba-tiba menyeberang jalan. Kalau mobilnya merem, terus uncle-nya tidak Kalau pakai, nggak pakai safety belt, kebanting. bisa terus terlempar dan bisa sakit, bisa terjadi luka yang membahayakan. Bisa jatuh Ya, dari mobil. bisa sampai keluar dari mobil, dari kaca, bisa pecah kacanya. Makanya harus pakai seat belt diikat, sehingga kalau mobilnya berhenti, penumpangnya juga berhenti, tidak kemana-mana, terlempar. Jadi untuk naik mobil, walaupun mobilnya kita punya, ada banyak peraturan yang harus dipenuhi. Cara merawatnya, cara menggunakannya. Termasuk juga ada SIM. SIM itu adalah izin dari negara melalui kepolisian supaya yang menggunakan kendaraan sudah mengerti cara membawa dan bertanggung jawab. Jadi ada banyak hal, kalau kita beli sesuatu sekarang ada banyak buku petunjuk. Cara menggunakannya, cara merawat. Ini seperti uncle punya anak, namanya Miracle, dia baru beli hair dryer yang model baru. Jadi ada buku petunjuknya. Kalau beli HP, beli rice cooker, beli sepeda pun sekarang ada banyak buku petunjuk, apalagi sampai beli kendaraan mobil ya. Oke. Nah, tubuh manusia hal yang sama itu juga berlaku. Ada cara merawatnya. Nah, kira-kira kalau cara merawat tubuh kita supaya bisa digunakan dan berfungsi dengan baik, kehidupan kita bisa berjalan sehari-hari dengan baik, kira-kira apa yang adik-adik tahu? Ada yang bisa kasih contoh? Makan yang bergizi. Betul. Makanan itu yang bergizi, kalau di mobil tadi, mobil menggunakan apa? Safety belt. Bensin. Makanan. Bensin. Itu energinya. Jadi kalau di mobil itu ada bensin atau solar kalau dia diesel, ada juga olinya. Itu adalah yang membantu untuk menjadi bahan bakar dan juga untuk pelumas. Di tubuh manusia, makanan dan juga minuman. Nah, kalau kendaraan boleh nggak diisi sembarangan aja? Wah, tuh, ini sudah mau habis bensinnya. Dek, kalau beli bensin jauh, udah isi air aja, ambil dari bak mandi. Ambil air, boleh nggak kira-kira? Isi aqua. Enggak boleh. Nanti mobilnya rusak. Mobilnya rusak. Isi sama aqua, sama air, nggak mau saya nggak mau jalan, kata mobilnya. Ya, ilustrasinya. Nah, begitu juga tubuh manusia. Kalau mobil yang harus dijalankan manusia, sementara tubuh manusia bisa berfungsi sendiri. Yang lebih canggih, tubuh manusia jauh lebih canggih, lebih hebat daripada mobil. Jadi harus diisi dengan hal-hal yang khusus, tidak boleh sembarangan, apalagi tubuh manusia. Harus dirawat. Nah, kemudian hal apa lagi yang harus dilakukan supaya tubuh kita berfungsi dengan baik? Uncle kasih clue-nya, yaitu setiap malam semua orang lakukan biasanya. Hampir semua orang. Sikat gigi. Tidur. Betul juga ya, sebelum tidur harus sikat gigi. Tapi tidak cuma malam, setiap habis makan harus sikat gigi terus ya. Jangan cuma malam, jangan cuma 1 kali sehari. Nah, tidur, betul sekali. Tidur itu waktunya untuk apa sebenarnya kalau tidur? Istirahat. Oke, selain istirahat, apa lagi kira-kira yang dilakukan pada saat tidur? Tubuh melakukan apa? Sebelum tidur. Untuk tubuh tidak capek. Kita capek, betul. Oke, Uncle jawab aja ya, karena mungkin ada yang belum pernah belajar ya. Selama kita tidur, ada 3 hal yang dilakukan tubuh. Ya, yang banyak mungkin kita tidak tahu, karena tubuh itu bekerja sendiri. Tuhan sudah memberikan tubuh yang sangat canggih. Yang pertama adalah tubuh akan memperbaiki semua yang rusak. Karena di tubuh kita ada banyak hal yang rusak yang kita tidak tahu. Contoh sederhana seperti ini. Uncle waktu main basket kena cakar. Ini tahu-tahu sembuh sendiri. Siapa yang nyembuhinnya?
Padahal Uncle nggak ke rumah sakit karena lukanya cuma tergores sedikit. Tubuh memperbaiki diri sendiri. Jadi waktu tidur, tubuh memperbaiki. Yang kita tidak tahu, bahkan ada luka di dalam yang kita tidak tahu. Yang kedua, tubuh juga terus bertumbuh. Jadi contohnya adik-adik yang tadinya mungkin tahun lalu waktu ulang tahun yang mungkin umur 7 tahun. Waktu itu tingginya mungkin hanya sekitar 60 cm. Nanti begitu ulang tahun yang ke-7, tahun ini, pas diukur lagi kan ada biasanya ditaruh di pintu ya, atau di dinding, ada karton orang tua beli untuk tanda ukur, atau langsung ditandai dengan penggaris. Sekarang sudah tinggi mungkin 7 cm. Nah, dari mana kok tiba-tiba badannya bisa tambah tinggi? Terus nanti bisa tambah besar, tidak hanya tambah tinggi, tambah besar. Itu dilakukan pada saat kita tidur, tubuh bertumbuh. Nah, dan selain itu juga ada satu hal lagi, tadi sudah dijawab sempat, supaya tidak capek. Jadi tubuh menyiapkan tenaga, supaya besok Farrell, Wilson, Kevin, dan Katrina, dan lain-lain semuanya bisa bangun, bisa bergerak. Bergerak itu mudah nggak sebenarnya? Sebenarnya sangat susah loh. Cuma kita kadang-kadang pikir, oh kok gampang aja, apa sih susahnya bergerak, bangun dari tempat tidur, lari, tapi coba kalian pergi ke rumah sakit. Apalagi lihat oma-oma dan opa-opa yang sudah tua. Bergerak kadang-kadang harus pelan-pelan sekali. Jadi itu adalah tubuh lakukan pada saat kita tidur, menyiapkan baterainya, menyiapkan tenaganya supaya besok kalian bisa melakukan aktivitas. Nah, itu salah satu. Nah, pagi ini Uncle diminta untuk bicara khusus mengenai makanan. Jadi, untuk 5 menit terakhir, Uncle ingatkan. Sebagaimana judul kita hari ini dikatakan, as strong as who? Who's the strongest person in the Bible? Dari huruf S namanya. Sam? Samson. Samson. Kuat ya, dicatat Alkitab. Bayangkan, dia bisa kelahi 1 lawan 1, lawan ratusan dan ribuan orang. Waktu itu dia membela bangsa Israel. Bahkan juga dengan singa. Kemudian, as brave as, atau seberani, seperti David, ya, atau Raja Daud. Dia berani sekali, walaupun dia masih gembala, masih muda, dia sudah berani berhadapan dengan singa, dan juga dengan binatang-binatang buas yang lainnya, seperti beruang, disebutkan secara khusus, tapi ada banyak sekali binatang buas pada saat menjaga dia punya kawanan domba. Bahkan yang paling terkenal di Alkitab, dia melawan siapa? Orang yang badannya besar sekali. Goliat. Jadi dia berani. Ya? Oke, terima kasih. Dan pintar seperti siapa? Ada satu nama yang Uncle kasih. As smart as Daniel. Ya, terkenal ya. Tapi Daniel tidak hanya pintar, dia juga berani. Ya, karena dia juga pernah berhadapan dengan singa dan banyak singa di lubangnya. Nah, dan mereka semua setia kepada Tuhan. They are very faithful menurut Tuhan karena Tuhan kasih perintah di Alkitab. Ini adalah buku petunjuk untuk merawat tubuh manusia. Sama tadi yang Uncle tunjukkan, buku petunjuk kalau kita beli barang-barang. Khususnya barang elektronik atau mesin, ada petunjuk penggunaan dan perawatan. Ini Tuhan berikan Alkitab untuk merawat tubuh manusia. Nah, Tuhan tahu bahwa tubuh manusia perlu dirawat, perlu makanan, perlu minuman, perlu obat ya, dalam tanda kutip obat supaya tetap sehat, tetap bertumbuh, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran dan biji-bijian. Uncle kasih tunjuk. Ini contohnya. Nah, ada pisang, ada buah naga, ada mangga, ada jeruk, ada buah jambu, ada advokat. Ini Uncle punya makanan tiap hari di rumah. Pagi ini Uncle punya sarapan, Uncle bikin sendiri. Ini jus mangga dan pepaya, rasanya enak sekali. Kalau nanti kita bisa ketemu, Uncle janji akan datang ke sekolah kalian, kita bikin jus sama-sama ya. Supaya bisa praktek, supaya lebih mudah makannya. Ya. Nah, tetapi sekarang banyak sekali makanan yang setan sengaja bikin beberapa orang untuk produksi dan kemudian ditawarkan yang tampaknya enak. Uncle kemarin khusus belanja. Nah, seperti ini. Ini minuman ringan, ada banyak sekali model dan warnanya dan kemasannya yang tidak sehat. Lebih sehat kalau mau minumannya, minum air putih saja atau bikin. Yang tidak ada campur. Ini Uncle tidak campur apa-apa. Tidak ada air, tidak ada gula. Semuanya bikin. Kemudian jajan-jajanannya. Seperti yang begini-begini ya.
Ada banyak dalam bungkus-bungkus. Ada permen-permen juga. Ini Uncle nggak makan nih, Uncle cuma beli untuk contoh. Ini ada seperti permen gini. Ini Uncle, ini Aunty yang beli. Tapi dibeli bukan untuk dimakan permennya, karena butuh tempatnya untuk taruh dia punya earpiece. Jadi untuk headphone-nya ditaruh ke dalam sini, headphone yang kecil. Jadi karena kemasannya bagus, dia cuma beli karena kemasan. Tapi seringkali banyak orang beli karena mau dimakan ya. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak sehat. Kalau kalian terlalu banyak makan jajan-jajanan, salah satunya adalah kalian akan cepat capek dan gampang sakit. Terutama dalam pandemi COVID-19, kita punya tubuh selain menggunakan masker dan jaga jarak ya, dan juga selalu membersihkan tangan, menghindari kerumunan, ini yang harus kita lakukan, protokol kesehatan. Tetapi salah satu yang harus dilakukan adalah menjaga supaya daya tahan tubuh kalian bagus. Supaya badannya sanggup melawan penyakit. Kalau ada yang masuk, tidak boleh masuk. Ini badannya Wilson harus sehat, saya jaga di sini. Nah, ada banyak yang menjadi penjaga di tubuh manusia. Immune system istilahnya, sistem pertahanan tubuh. Ada di hidung, ada di kulit, ada di darah, semuanya punya pertahanan tubuh. Yang Tuhan sudah siapkan, yang kadang-kadang kita tidak bisa lihat. Nah, bagaimana cara merawatnya? Yaitu dengan cara ini tadi. Selalu makan makanan yang sehat. Ingat, selalu banyak makan buah, dan juga makan sayur-sayuran. Uncle setiap hari makan banyak buah, kurang lebih setengah piring, kemudian salad juga, kurang lebih setengah piring. Jadi Uncle makan satu hari, itu satu piring. Hanya dia punya salad dan buahnya. Dan rasanya enak. Jadi kalau kalian mau sehat, mau pintar, mau berani, seperti Samson, kemudian juga Daud, dan juga Daniel, ikuti perintah Tuhan. Banyak makan buah dan banyak makan sayur. Itu yang lebih dulu. Jajannya dikurangi. Memang enak, es krim enak, coklat enak. Oke, habis waktunya sudah 20 menit. Jadi cukup sekian dulu. Ya, mudah-mudahan ada waktu lagi kita ke depan, kita bahas lebih jelas dan praktek sama-sama. Jadi mudah-mudahan anak-anak ingat di rumah ya, jangan lupa tiap hari makan buah dan sayur. Buah apa saja? Ya, ada pepaya, Uncle tidak ada pepaya hari ini. Pisang, pepaya, nanas, jeruk. Itu gampang dapatnya setiap bulan, setiap minggu. Tidak ada musim khusus. Jadi selalu makan, termasuk makan salad. Nanti lain waktu juga Uncle akan tunjukkan bagaimana cara bikin salad yang sehat, yang gampang dan rasanya enak. Oke, terima kasih adik-adik semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih pada mau mendengar ini sepertinya nggak rela. Berhenti masih pada begini. Atau ada yang mau bertanya? Atau Uncle tambahkan sedikit lagi begini? Oke, kalau masih ada waktu ya. Boleh tambahin dikit kan, Uncle? Oke, Uncle tambahin sedikit. Minta nambah, Uncle. Masih ada waktunya. Sekarang kalian yang jawab. Kira-kira kalau di hutan, apa yang paling menakutkan? Yang namanya paling serem? Harimau sama singa. Oke. Apa julukan Yang mereka? kali ini ular. Ya, ular Kobra. ular kobra, betul. Kalau singa sama harimau dijuluki sebagai apa? Ada nama julukannya. Raja hutan. Raja hutan. Raja hutan. Karena mereka hutan. betul, mereka kuat dan mereka juga seram. Dan mereka punya kuku-kuku yang sangat tajam dan juga taring yang sangat kuat. Macan. Oke. Terus kira-kira yang paling hebat kalau berantem biasanya paling kuat sebenarnya siapa di hutan tadi? Panci. Gorila. Gorila. Betul. Gorila. Tapi binatang yang paling besar yang ada sekarang di hutan, ya tidak banyak, lebih banyak di kebun binatang sekarang. Tapi Raja. Beruang. ya Gajah. betul. Yang punya tinggi kalau gajah Afrika itu 3 meter. Kalau gajah Asia sekitar 2,8 meter biasanya. Yang Ada pertanyaan di kehidupan laut. makannya kira-kira apa? Makannya apa? Atau harimau? Daging. Makan daging ya, makan mangsa. Ada korban mangsa yang mereka makan binatang-binatang lain.
seperti rusa, seperti udang, seperti apa namanya, kelinci yang kecil-kecil, ya. Nah, tetapi kalau kira-kira mereka sampai berkelahi, nggak boleh berkelahi ya, tetapi kalau sampai berkelahi di hutan, kira-kira kalau gajah lawan singa, kalau satu lawan satu, siapa yang menang? Ada yang pernah lihat nggak filmnya? National Geographic biasanya punya filmnya. Jadi Uncle kasih cerita ya. Jadi begini, karena Uncle pernah lihat, pernah belajar juga. Jadi singa kerja berburu adalah mencari mangsa karena itu makanan utama mereka. Tetapi singa berburu selalu keroyokan. Rame-rame, satu keluarga, satu grup, satu kelompok. Mereka mengepung mangsanya. Singa bisa lari, bisa cepat. Dia bisa 60 km, 80 km per jam. Cepat seperti sepeda motor. Tetapi cuma bisa hanya beberapa menit. Dia bisa lari sampai 1 jam. Jadi hanya sekitar 5 menit mereka bisa berlari. Makanya mereka harus. Tetapi gajah, mereka hanya makan rumput-rumput, daun-daun, ujung-ujung pohon. Beratnya bisa lebih dari 6.000 kg. Kalau singa tidak kelaparan, tidak ada mangsa yang lain, dan tidak keroyokan, singa tidak berani menyerang gajah. Karena gajah sangat besar. Bayangkan kalau terinjak sama gajah, langsung mati singanya. Jadi walaupun makannya daging, suaranya besar, dan ditakuti, namanya julukannya Raja Hutan, sebenarnya singa tidak berani melawan gajah. Walaupun gajah cuma makan rumput, makan daun. Nah, kemudian Uncle mau tanya pertanyaan kedua. Binatang apa yang kalian tahu yang larinya paling kencang, paling cepat? Kita. Macan, tutul macan. Macan Kita. Betul. Yang paling cepat di hutan lari adalah semua keluarga kucing besar, ya, big cat bahasa Inggrisnya, kucing yang besar. Jadi tadi itu harimau, serigala, kemudian macan tutul, termasuk citah. Dari antara semua yang pernah dicatat citah yang paling cepat. Mereka bisa lari sampai lebih 100 km per jam. Nah, tetapi adik-adik tahu kira-kira berapa lama dia bisa lari? Bisa 2 jam? Nggak terlalu lama. Sama seperti singa tadi. Nggak terlalu lama. Hanya beberapa menit, walaupun makannya daging. Tetapi binatang yang kuat lari lama. Kira-kira apa? Yang kuat larinya lama. Kijang. Kijang salah satu, betul. Kijang bisa lama dia lari. Jauh lebih lama dari pemangsanya, seperti singa ataupun Kuda. Siput. Kuda bisa. Kalau siput nggak lari dong. Jalan dia. Merayap dia. Oke, jadi kuda bisa lari berjam-jam. Padahal makannya kuda apa? Rumput. Hanya rumput kan? Rumput. Iya. Nah, dalam istilah biologi, yang makan rumput atau makan tumbuh-tumbuhan dikategorikan sebagai vegetarian atau herbivora kalau untuk berbicara binatang. Jadi yang makan hanya tumbuh-tumbuhan, jadi termasuk tadi daun-daun atau sayur-sayur, buah-buah, biji-bijian, umbi-umbian, hampir semua binatang tersebut punya daya tahan tubuh yang lebih kuat. Dan kalau lari kuat lama. Yang makan daging atau karnivor, yang tidak vegetarian, mereka sepertinya punya tenaga yang besar, tetapi hanya sesaat, jarak pendek. Tidak bisa lama. Nah, Uncle dulu juga masih suka makan daging. Termasuk ayam ya. Jadi daging, ayam, ikan, unggas, itu semuanya. Nah, tetapi sejak tahun 1998, siapa yang sudah lahir tahun 1998? Belum. Willy sudah lahir? 2000-an semua. Ya. Nah, Uncle sejak tahun 98 sudah vegetarian. Jadi hampir tidak pernah lagi makan daging. Kecuali kalau pas lagi Uncle melayani, disuguhkan dan tidak ada tahu tempe, ya terpaksa Uncle makan sedikit-sedikit. Tapi itu pun sudah susah Uncle makannya, karena sudah tidak terbiasa, sudah tidak selera lagi. Dan Uncle sekarang lebih sehat. Uncle sudah 50 tahun lebih, tetapi Uncle lebih sehat dari waktu muda. Bahkan Uncle sudah mulai dari kemarin, Uncle tunjukkan kalau Uncle olahraga ya. Uncle tunjukkan sebentar.
Uncle olahraga mulai kemarin, pakai ini. Ini taruh di badan. Ada yang bisa tebak nggak apa ini? Wih, yang Rompi. dipakai tentara. Baju rompi. Baju rompi. Berat. Baju rompi. Rompi pemberat beratnya 10 kilo ini. Ini berat sekali. Bisa jadi hampir sama badan adik kalian. Karena apa? Uncle pingin bisa melompat lebih tinggi waktu main basket. Jadi walaupun Uncle sudah ukurannya sudah orang tua, tetapi Uncle pingin lebih sehat, lebih kuat. Dan itu bisa dilakukan kalau tubuh kita selalu dijaga kesehatannya, dirawat sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu cerita khusus yang membahas mengenai makanan dari orang yang paling kuat, yaitu Samson. Kalian bisa nanti baca di rumah di buku buku Hakim-Hakim pasal 13. Baca di rumah ya. Kemudian juga Daniel pasal 1, bagaimana Daniel, Misael, Hananaya dan Asaria, mereka berempat makannya vegetarian. Secara khusus di bahasa Alkitab, dan mereka lebih kuat, lebih berani dan lebih pintar. Jadi kalau kalian adik-adik mau badannya terus bertumbuh supaya lebih tinggi, lebih sehat, lebih kuat, termasuk lebih pintar, lebih berani, dan lebih setia kepada Tuhan, harus turut apa yang Tuhan bilang. Ya, seperti tadi di alam, memang karena dosa, Tuhan izinkan kita makan daging, dan itu hanya yang halal. Tetapi tetap ada hal yang membuat kita tidak bisa menjadi yang terbaik. Dan sekarang sudah banyak atlet di dunia yang vegetarian, sudah banyak, bahkan manusia paling kuat sekarang, Uncle lupa namanya. Dia hanya seorang vegetarian, angkat besi, dia bisa angkat, kalau tidak salah ada 6 orang dia bisa angkat, bergantungan. Bayangkan. Uncle juga kaget lihat, ternyata bodybuilder ya, istilahnya. Bisa sanggup juga hanya dengan seorang pola makan vegetarian, hanya makan tumbuh-tumbuhan. Jadi, tambahannya itu tadi. Kalau kalian mau sehat, kurangi dagingnya. Kurangi semua daging dalam arti yang dari ternak seperti sapi dan kambing dan domba, kemudian juga ya. Unggas ada banyak, ada ikan? termasuk ikan dikurangi. Jangan Aku sering makan tampis. ya. Tapi lebih banyak makan yang dari sayur-sayuran, dari biji-bijian, dari umbi-umbi dan buah-buahan. Karena Aku suka makan buah naga. iya. Anak Uncle sudah umur 19 tahun, sekarang lagi kuliah di tingkat 2. Dari dia masih bayi, dia sudah vegetarian karena sebelum Uncle dan menikah, dengan antinya menikah, kami sudah vegetarian dua-dua. Dan dia sehat. Kemarin sama-sama lari dengan Uncle. Jadi kalau kalian mau sehat, mau pintar, coba untuk ikuti praktek pola hidup sehat. Kurangi jajan-jajan, kurangi yang daging-daging, kurangi yang goreng-goreng. Ya? Mungkin itu yang Uncle tambahkan. Sekarang kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau tanya? Atau sudah cukup? Sudah. Sudah cukup, sudah. Oke. Sudah Terima cukup. kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih ucapkan atas pengetahuan tentang makanan yang sudah dibawakan. Semoga Tuhan menolong kita untuk memprakteknya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu tutup dari lagu Sion nomor 251, Mataku ya Tuhan, yang dipimpin oleh Yesli. Belum ada suaranya, Mem. Suaranya memang. Suaranya. Belum ada. Nggak ada suaranya. Oke, kita ulang lagi. Ada? Belum ada, Belum Mem. ada, Mem. Ada, Mem. Belum ada. Bentar ya.
Atau diulang aja share screen. Udah? Belum ada, Mem. Diulang aja share screen-nya. Belum ada? Belum ada. Dicentang dulu. Sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan. Ada? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Untuk lihat kebenaran, berikanlah kepadaku kuasa yang bebaskan dari dosa. Sekarang Tuhan aku tunggu, sedia turut kehendakmu. Buka ya Tuhan mataku, berilah terangmu. Buka telingaku ya Tuhan, untuk dengar kebenaran. Aku mohon agar sabdamu lenyapkan segala dosaku. Sekarang Tuhan aku tunggu, sedia turut kehendakmu. Buka ya Tuhan telingaku, berilah terangmu. Buka mulutku ya Tuhan, untuk cerita kebenaran. Bukalah ya Tuhan hatiku, dan isikanlah kasih-Mu. Sekarang Tuhan aku tunggu, sedia turut kehendakmu. Buka ya Tuhan mulutku, berilah terangmu. Doa tutup akan dibawakan oleh Uncle Elvin di Oke, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami anak-anak Tuhan dari Sekolah Dasar Advent Balikpapan boleh bersama-sama kembali belajar bagaimana cara merawat dan memelihara tubuh yang Tuhan berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Bantu kami untuk mau memilih yang terbaik dalam hal makanan, minuman, dan juga hal-hal lainnya, agar kami, anak-anak Tuhan, boleh bertumbuh sama seperti Samson menjadi kuat dan sehat. Sama seperti David menjadi seorang yang pemberani dan suka menolong. Termasuk juga seperti Daniel, seorang yang sangat teguh dan sangat pintar. Tetapi di atas segalanya, bantu kami untuk setia kepada Tuhan dan menurut Tuhan, agar melalui kesehatan dan kehidupan yang kami miliki, kami boleh menjadi misionaris kecil bagi Tuhan untuk menceritakan kasih Tuhan yang besar kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada sahabat, keluarga, tetangga, dan siapapun yang kami jumpai. Agar dengan demikian semua tahu mengenai kasih Tuhan dan kedatangan Dia. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam pelajaran kami, dalam bermain kami, dalam bergaul kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
Acara ceplo kita sudah selesai. Kami serahkan kepada kepala sekolah untuk ucapkan terima kasih kepada pembicara kita pagi ini. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, semangat pagi kepada Uncle Elvin Bidi. Ada dengar suara saya? Dengaran. Oke. Atas nama Yayasan Pendidikan Advent Balikpapan tingkat SD, kami berterima kasih atas kesediaan Uncle Elvin untuk melayani kami pada pagi hari ini. Kami sangat terberkati dengan pelajaran yang sudah dibawakan. Doakan kami agar kami bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi anak yang sehat, menghindari makanan-makanan yang tidak menyehatkan dan berusaha untuk makan makanan yang sederhana. Salah satu yang saya bisa yang muncul di dalam pikiran saya bahwa tubuh kita ini seperti, mungkin saya bisa umpamakan seperti HP ya. Jadi ketika kita sudah charge, kemudian kita gunakan sepanjang hari, maka HP kita itu menjadi lowbat ya. Nah, pada saat kita tidur malam, saat itulah tubuh kita di-charge lagi sehingga besoknya bisa penuh lagi baterainya untuk aktivitas berikutnya. Nah, sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa tubuh kita ini harus dirawat ya, dirawat. Yang dibutuhkan tubuh kita aja yang kita masukkan di dalam tubuh kita supaya kita bisa sehat. Nah, kami juga berdoa kepada Uncle Elvin Bidi supaya senantiasa diberkati di dalam kehidupannya ke depan, diberikan kesehatan, kontribusinya kepada masyarakat agar boleh dapat berguna dan menuntun banyak orang datang kepada Tuhan, dan juga diberkati di dalam keluarga, semua keluarga jadi sehat, menjadi keluarga yang berbahagia, yang menjadi garam dan terang di mana saja berada. Demikian yang kami bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mungkin Uncle Elvin minta waktu lagi 1 menit, ada yang kelupaan. Silakan. Jadi ya, kembali terima kasih ya untuk undangan. Nah, mulai 14 September lalu, jadi sudah 2 bulan, Uncle dengan teman-teman di 9 kota Indonesia, karena menyadari pandemi COVID-19, banyak sekali dokter, perawat, petugas di administrasi, di bangsal khusus COVID-19, termasuk yang bertugas di lab, bahkan juga mereka petugas kebersihan khusus di COVID-19, mereka bekerja sangat hati dan risiko kematian. Dan sudah ada lebih dari 153 dokter yang meninggal, belum termasuk perawat dan petugas medis lainnya. Makanya kami membuat satu gerakan sosial, membuat jus, buah dan sayur kami bagikan kepada mereka. Setiap 2 kali seminggu untuk rumah sakit. Jadi sekarang sudah ada 33 rumah sakit dan 1 klinik. Di Jakarta, Depok, Bekasi, kemudian di Purwokerto, Malang, kemudian di Pasuruan, Balikpapan, dan Solo, dan Jambi. Ya. Jadi kami bagikan jus. Dan banyak sekali dokter dan perawat yang senang sekali terima jus. Jadi Uncle sudah punya program sosial, bagikan jus ini. Dan mereka rasakan sendiri bahwa sangat sehat, sangat enak, dan sangat membantu mereka untuk tugas. Supaya daya tahan tubuh mereka sehat, baik dalam melawan pandemi ini ya, COVID-19. Jadi adik-adik jangan lupa, Uncle sudah bagikan ini tidak hanya di keluarga, bahkan ke teman-teman dan ke banyak rumah sakit. Seharusnya Balikpapan sudah bikin juga, kami punya tim yang lagi rencana sebenarnya. Oke, itu saja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Boleh lambaikan tangan dan ucapkan terima kasih banyak kepada uncle-nya. Boleh buka. Terima kasih. Terima kasih, Uncle.